Dan telah hadir hamba Tuhan, pendeta yang bukan hanya imannya kuat, imunnya sehat, tapi pengurapannya mantap. Pendeta Gilbert, lumayan dong. Salam hambanya. Tuhan baik, puji Tuhan. Saya kaget, sepertinya grup kirim ketua youth-nya ini. Ternyata gembalanya. Pemirsa di rumah, hari-hari ini saat kita di rumah kadang-kadang jenuh gitu. Ya. Bosan. Tapi ada juga yang menikmatinya. Waktu kita sedang di rumah, kadang-kadang iman kita bukan tambah kuat. Nah ini bagian Pak Pendeta Gilbert nih. Sudah coba olahraga, berjemur sampai hitam. Jam berjemurnya juga nanti akan dijelaskan dokter. Ya. Tapi ternyata walaupun imunnya sudah mulai kuat, tapi imannya, apalagi kalau dengar berita daftar kematian-kematian yang nggak pernah berhenti, video-video penguburan sampai bertemu dan cukup mengerikan. Saya sih termasuk yang nggak mau mendengarkan dan melihat. Ya. Tapi kok kalau mereka begitu gimana, Pak Pendeta Gilbert? Jadi imunnya sudah sehat tapi imannya lemah. Bagaimana tetap di rumah tapi imannya kuat? Jadi manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Itu dulu. Ya. Jadi setiap bagiannya itu hanya menentukan sepertiga dari kekuatan seseorang. Jadi kalau kita cuma jaga tubuhnya, ya kan, itu berarti hanya sepertiga. Karena manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Betul. Ya kan? Nah, seorang menjaga jiwanya, stabil, tenang, sukacita, tapi kurang tidur, ya kan, nggak jaga tubuhnya, juga kembali hanya sepertiga. Orang hanya doa-doa, makanya ada banyak orang kan bilang, ya nggak bisa dong, kita cuma doa-doa. Doa itu penting, tapi itu hanya sepertiga. Nah, jadi bayangkan, kalau kita hanya pikirin tubuh, ya kan, pikirin kesehatan, lalu social distancing dan segala sesuatu, tapi kembali tidak perhatikan jiwa kita, tidak perhatikan roh kita, maka imun pasti jatuh, gitu. Nah, bagaimana iman kuat? Begini, ada banyak orang, dia mengerjakan hal-hal yang dia sukai. Jadi kalau dia sukai, dia kerjakan. Kebetulan dia sukanya belanja, sekarang nggak boleh. Ya kan? Dia sukanya pesta pora, dia sekarang nggak boleh. Dia senangnya datang ke pesta-pesta perkawinan, sekarang nggak boleh. Jadi dia bete, karena dia punya kebiasaan mengerjakan yang dia sukai. Tetapi biasakan dalam hidup ini kita lebih dewasa. Menyukai semua yang kita harus kerjakan. Iya kan, ada banyak ibu-ibu nggak mau urus anak. Ada banyak ibu-ibu misalnya nggak mau take care anak-anaknya, dia cuman mbak gitu ya kan. Karena dia pokoknya yang dia sukai ya itu, kumpul sama teman-temannya, hangout, pergi ke kafe. Sekarang kafe tutup. Ya kan? Nah, jadi itulah beteknya itu karena dia biasa mengerjakan hanya yang dia sukai. Ketika dia nggak sukai, nah ini dia marah sendiri gitu. Dia kecewa sendiri. Sehingga kalau suaminya ngomong sesuatu akhirnya jadi ribut. Istrinya ngomong sesuatu jadi ribut gitu. Karena dia nunggu kapan saya bisa mengerjakan yang saya sukai ini gitu. Nah, mari kita menjadi orang yang dewasa. Apa itu orang beriman? Orang beriman, dia menyukai semua yang dia harus kerjakan. Jadi kalau dia bangun pagi, dia di rumah, bilang sama pintu, bilang sama jendela, hey, kita ketemu lagi sekarang ya. Udah lama kita gak ketemu biasanya, ya kan. Pokoknya kita nikmati saja. Kita ketemu suami, kita senyum sama suami, ya kan. Kita tanya, toh kita di rumah gak ada kerjaan. Kita tanya sama suami, what can I do for you, my dear husband. Ya kan, suami mau minta sesuatu jadi malu. Dia cuma tatap dan bilang, itu dia, aku jadi tambah bangga dengan kamu. Home quarantine membuat engkau terlihat dahsyat dan luar biasa bagi aku. Jadi indah gitu ya kan. Tapi ada yang bilang 4L. Lu lagi, itu lagi, dia kembali karena dia hanya ingin mengerjakan yang dia sukai. Gitu. Nah, beriman misalnya Yesus. Yesus mati di atas kayu salib. Ini kan waktu-waktu di mana kita sedang mempersiapkan diri untuk Paskah misalnya. Iya kan? Yesus naik di atas kayu salib. Dia bilang kok jelas, Bapa kalau boleh cawan ini lalu. Tapi biar bukan kehendakku. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Gitu. Nah, ingat kalau kita menjelang Paskah ini, ada home quarantine juga sebetulnya Pak Tin. Ya. Home quarantine pertama di dalam diri murid-murid Kristus waktu Yesus naik ke sorga. Yesus bilang apa? Kamu jangan kemana-mana. Tunggu di sini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa. Dan mereka berdoa di situ. Iya kan?
dan sampai Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Nah, jadi saya percaya masa-masa home quarantine tergantung kita. Apakah kita mau kecewa? Apakah kita mau stres? Ataukah kita mau menghitung hari? Kita hitung hari, udah 2 minggu nih, udah 3 minggu nih. Minggu-minggu pertama, tinggal nanti rebusan kitab Kejadian, terus sampai rica-rica kitab Wahyu kita. Ya kan, karena udah akhirnya bosan sendiri gitu. Tetapi kalau kita nikmati gitu ya kan. Saya percaya ini masa yang baik untuk keluarga saling menguatkan. Ini masa yang baik untuk keluarga saling dekat sama Tuhan. Nah misalnya contohnya gini nih, ya kan. Tayangan-tayangan live seperti ini kiranya menguatkan iman jemaat sekalian. Dan juga jemaat-jemaat di rumah. Nah gitu. Pak Tim, gimana? Pak Pendeta Gilbert, sudah 14 hari. Kemarin yang pertama himbauan pemerintah 14 hari memutus siklus COVID. Ternyata ini ditambah lagi. Bahkan Tadinya kan cuma sampai akhir Maret. Iya. Lalu kemudian sampai pertengahan April. Iya. Dan sekarang sudah sampai 29 Mei. Mei. Akhir Mei. Nah, dan Mei juga, maybe yes, maybe not. Iya kan? Oke, Maybe Pak finish, Pendeta. maybe not finish too. Akhirnya mereka bukan hanya menghitung hari, udah mulai menghitung jam. Ah, Lama banget ini jam berjalan. Dan kalau stres di rumah, terus emosi di rumah, berantem di rumah, imunnya bisa jadi lemah. dulu kan gini, kalau berantem di rumah, suami banting pintu, jeger dia pergi. Iya. Sekarang dia banting pintu, dia mau kemana? Jadi buat apa ribut? Istilahnya kan gitu. Ya kan, buat apa ribut? Apapun yang terjadi sekarang ya nikmati saja, nggak ada. Karena gini, kesehatan mungkin punya cara, imun sendiri ya. Tetapi iman Kristen mengajarkan imun kita. Satu, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Gitu. Jadi mulai dari situ dulu, ya kan. Lalu yang kedua, Alkitab bilang orang benar akan hidup oleh iman, ya kan. Jadi yang pertama hati yang gembira, ya kan. Yang kedua orang benar akan hidup oleh iman. Yang ketiga Alkitab bilang minta maka padamu akan diberi. Artinya imun kita kuat kalau kita doa, kita dapat kekuatan dari Tuhan. Lalu selanjutnya Alkitab bilang apa? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi dengan bersyukur, maka kita bunuh semua pemberontakan dalam jiwa kita yang gak bisa terima ini, tapi dengan kita bersyukur, segenap bagian tubuh kita akhirnya mengakui bahwa Tuhan itu baik. Kita menerima keadaan dan kita lihat kekuatan yang luar biasa. Begitu Pak Tim. Yes, mantap. Terima kasih Pak Pendeta Gilbert. Iman kuat, imun sehat, COVID-19 minggat. Pak Pendeta Gilbert, sebelum pemirsa ini mengajukan pertanyaan interaktif, silahkan para pemirsa mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Anda bertanya apa, komentar apa, tanya kepada siapa. Kami akan mencoba semaksimal mungkin menjawab pertanyaan Anda. Kalau sampai Anda bisa jawab, kami nggak berhenti acara ini. Kita akan stop jadwal Pak Gilbert ke mana-mana. Ini adalah mukjizat sendiri bisa nyetop Pak Gilbert ini luar biasa. Apalagi bajunya katanya membongkar 2 koper. Akhirnya dapat baju kotak-kotak. Baik, Pak Pendeta Gilbert. Sekarang tanggal 2 April. Kita menyongsong tanggal 10 April adalah Paskah. Hari kematian dan nanti minggunya Yesus bangkit. Apa makna Paskah di Perjanjian Lama di mana umat Israel, umat percaya ada bala, ada kutuk sampar sampai 9 sampar, akhirnya ke 10 anak sulung di Mesir semua mati. Dan yang luar biasa yang di rumah nggak mati. Apa remanya buat kita hari-hari ini? Hanya berhenti diem di rumah atau lakukan sesuatu? Dan yang kedua, Paskah, Jumat Agung, kematian Yesus. Pasti ini menjanjikan buat kita orang percaya. Silakan Pak Pendeta. Ya, jadi Pak Tim, Pak Dokter dan juga pemirsa sekalian, kematian dan kebangkitan Kristus tetap itu dahsyat. Mau hidup kita lagi sukses, lagi diberkati, lagi senang, lagi banyak mujizat, lagi susah, lagi COVID-19, lagi tercekam oleh apapun, selalu kematian dan kebangkitan Kristus itu dahsyat. Kenapa? Karena yang pertama, kematian dan kebangkitan Kristus adalah harapan.
Yang kedua, kematian dan kebangkitan Kristus adalah jawaban. Yang ketiga, kematian dan kebangkitan Kristus adalah kepastian. Dan yang keempat, kematian dan kebangkitan Kristus adalah kemuliaan. Kenapa kemuliaan? Karena kita orang berdosa, kita orang lemah, kita orang bodoh, kita orang tak berdaya. Diangkat Tuhan masuk dalam kemuliaannya. Dan bukan hanya itu, dosa kita diampuni, kitanya disempurnakan. Bahkan Tuhan janji memberikan Roh Kudus buat kita. Karena dengan kematian kebangkitannya, dia naik ke sorga. Dia menyediakan tempat buat kita dan dia memberikan Roh Kudus buat kita. Jadi ketika kita tahu ini pengharapan, ketika kita tahu ini jawaban, ketika kita tahu ini kepastian, ketika kita tahu ini kemuliaan, maka apapun terjadi itu indah. Nah, sebagian kemudian berkata, sudahlah, Paskah tahun ini kira-kira sama seperti Paskah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Semua mereka harus ada di rumah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengerti ini adalah tafsiran alegoris. Ya kan, sebagian berkata, oh nggak bisa begitu. Iya, memang yang tukang kritik akan terus kritik. Tapi yang saya mau ingatkan buat saudara, kenapa kita nggak pakai ini sebagai sebuah pelajaran? Karena apa? Karena waktu Yesus misalnya memberikan perumpamaan, ya kan nggak harus persis sama, ya kan. Tetapi ini sebuah gambaran, ini sebuah pengajaran, ini sebuah pengharapan kita, sekaligus sebuah dorongan buat kehidupan kita. Ketika itu bangsa Israel harus masuk ke dalam rumah. Kenapa? Karena malaikat maut akan lewat. Dan rumah yang ada olesan darahnya, darah anak domba, dia akan dihalaukan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita belajar banyak. Yang pertama, rumah tidak boleh menjadi tempat yang menakutkan. Yes. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, bagi saya sebetulnya setiap kita di saat-saat seperti ini harus berkata, keluargaku adalah surgaku, rumahku adalah istanaku. Jadi yang pertama, dari sini mengajar kepada kita, rumah bukan sesuatu yang menakutkan. Kalau kita di rumah tuh kayak cacing kena kapur gitu. Kita di rumah tuh kayak, aduh kayak ada yang gak beres gitu. Hei, Tuhan gak suruh kita masuk ke hutan. Iya kan? Pemerintah gak suruh kita ada di bunker. Pemerintah suruh kita ke rumah. Yang harusnya kita berkata, wow. Dulu waktu sekolah ingat gak? Kalau tiba-tiba guru masuk dan bilang, kepala sekolah rapat, jadi kita semua libur. Oh bisa pulang, wah gitu. Jadi rumah harusnya menjadi sesuatu yang menyenangkan. Iya kan? Kalau kita setengah mati kerja, ya kan? Yang ada pikiran kita apa? Mau pulang, mau pulang, mau pulang. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi dari sini kalau kita bisa bandingkan antara cerita Paskah bangsa Israel keluar dari Mesir dengan cerita sekarang. Yang pertama mengajar kepada kita, rumah bukan sesuatu yang menakutkan. Jangan sampai berita kita harus di rumah. Itu kayak, apa? Saya harus di rumah? Kenapa? Di rumah saudara ada ular kadut kah? Di rumah saudara ada buaya darat kah apa ya kan? Kok kayaknya ke rumah yang harusnya menyenangkan buat bagi setiap orang. Sekarang rumah tuh kayak menjadi, apa? Gue udah gak tahan di rumah, Sabar. Jadi yang pertama ngajar kepada kita, rumah harus menjadi tempat yang menyenangkan. Dan yang kedua, kita harus ingat bahwa kedekatan dengan Tuhan bisa terjadi di mana saja. Kedekatan dengan Tuhan bisa terjadi di mana saja. Oke, kalau semua terbuka, why not? It's good to go to church. Indah untuk pergi ke gereja. Tapi kalau di saat-saat seperti ini, kita tahu Tuhan hadir. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Yehovah Shammah. Dia hadir. Dia Allah yang berada dengan kita dimanapun kita berada. Makanya Alkitab bilang, keluar masukmu diberkati. Dan yang ketiga yang bisa kita belajar bahwa Tuhan yang sama. Yang ketika kita taat, waktu itu ditaatnya disuruh di rumah. Lalu oleskan dengan darah anak domba. Intinya setiap kali kita taat pasti ada pertolongan Tuhan. Jadi saudara gue kasih dalam Tuhan, jangan dengan alasan, oh saya beriman kok, gak perlu pakai masker, saya beriman kok, gak apa-apa, peluk orang, gak ada itu social distancing, saya percaya Tuhan. Itu bukan percaya Tuhan, itu liar, itu ngaco namanya saudara-saudara. Karena jangan bilang, apa itu? Mana pendeta-pendeta yang tukang buat-buat mujizat? Mana? Kenapa sekarang gak buat mujizat? Hei, sehat? Tahukah saudara, setiap dokter hari ini sedang bilang sama pasiennya, Bu doa ya Bu ya, saya nggak bisa buat banyak Bu, mujizat Tuhan Bu yang bisa menyembuhkan ibu. Setiap orang sedang menantikan mujizat, tapi ada orang-orang yang mulutnya kotor saudara-saudara. Biarlah di saat seperti kita belajar taat. Iman bukan berarti liar kok, iman bukan berarti tabrak hukum aturan negara. Yesus saja bilang kepada murid-muridnya kok, berikan kepada kaisar apa yang kaisar punya.
berikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Jadi ada aturan yang kaisar buat, ada aturan yang pemerintah buat. Dan kalau itu sudah ditetapkan, kita jangan lawan. Jangan bilang, oh saya punya iman, saya nggak takut. Bukan nggak takut, Tuhan nggak suruh kita liar, Tuhan nggak suruh kita ngaco, saudara. Tapi Tuhan suruh kita percaya, ya kan? Ada waktunya Tuhan bertindak. Yesus juga kecawan bilang, kalau boleh cawani lalu. Tapi biar bukan kehendakku. Pertanyaan kita, mana Yesus? Nggak buat mujizat. Bukan, nggak buat mujizat. Ada masa-masanya kita diproses, ada masa-masa kita dibentuk. Dan Pak Tim, ketika kita taat, selalu ada berkat dan kelegaan dari Tuhan yang sempurna. Amin. Stay home. Ini Sakaria Endit dari Korea, Korea Selatan. Pak Pendeta, apakah kalau iman kita kuat, pasti imunnya juga kuat? Karena iman sama nekat agak-agak mirip masalahnya. Dan beberapa orang kesandung karena nekat ini. Iya, jadi saya pikir itu hal yang sangat penting untuk kita tahu mana iman, mana nekat. Jadi iman itu dasarnya adalah Alkitab. Iman itu dasarnya firman Tuhan. Makanya Yesus bilang kan, Bapak kalau boleh cawanin lalu, tapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Nah, artinya Yesus berjalan pada iman, pada tuntunan, pada ketaatan. Nah, nekat itu bukan pada Alkitab. Nekat itu pada nggak mau kalah. Pada jiwa yang egois, jiwa yang kepala batu. Oh dia bisa, saya juga bisa gitu. Oh saya juga mau supaya tunjukin saya jago lah gitu. Jadi itu dua hal. Lalu yang kedua, tujuan dari iman adalah untuk memuliakan Kristus. Sementara tujuan nekat untuk membuktikan bahwa dirinya benar. Gitu. Nah, yang ketiga, iman itu pasti membuahkan damai sejahtera, keteraturan. Karena di mana ada damai sejahtera, di situ tumbuh damai. Di mana ada keteraturan, di situ tumbuh damai sejahtera. Nah, sementara nekat itu dalam keliaran gitu. Karena emosinya itu. Jadi sebetulnya kawan yang bertanya tadi, jelas buat kita bahwa iman itu membuat hidup seorang teratur. Termasuk ya tadi dijelaskan. Orang kalau beriman gak mau langgar aturan pemerintah. Orang kalau beriman gak mau langgar aturan-aturan makanan misalnya. Orang kalau beriman dia lakukan kebenaran. Maka dari kebenaran itu akan tumbuh damai sejahtera. Jadi bukan berarti orang beriman otomatis imunnya naik. Bukan. Orang beriman melakukan jalan-jalan yang benar. Orang beriman kalau di sekolah, dia sekolah dengan betul. Karena kita bilang iman tanpa perbuatan mati. Pada hakikatnya mati. Jadi kalau pakai bahasa kamu tadi, iman tanpa perbuatan itu namanya nekat. Dan orang nekat akan sengsara. Tapi orang yang beriman akan melihat kemuliaan dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Yes, gitu. Jangan jadi orang nekat. Jangan nekat lalu pikir itu iman. Iya. Tapi biarlah kita dengan iman, kita lakukan yang Tuhan suruh, maka kita akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Yes. Ya, di saat puasa, bagaimana caranya meningkatkan iman dan imun kita? Kadang-kadang kan gak kuat juga, pas puasa kan lemes, pengen makan ini dan itu. Nah bagaimana walaupun puasa tapi iman dan imun kita tetap kuat? Iya, jadi saya selalu menerapkan ajaran begini. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan tubuh, jiwa, dan roh ini selalu harus ada di tempat yang sama dan mengerjakan hal yang sama, Pak Tim. Ya. Jadi contohnya gini, kalau kita lagi dapat aturan home quarantine, udah kita di rumah saja, ya kan? Tubuh, jiwa, dan roh kita harus menikmati. Jangan tubuh kita di rumah, tetapi jiwa kita lebih, aduh seandainya begini, roh kita lagi kemana-mana. Nah ini yang membuat tidak sehat seseorang. Begitupun ketika kita puasa. Puasa itu sesuatu yang bagus, puasa itu sesuatu yang sehat. Apalagi kalau memang tubuh kita sehat dan layak untuk puasa istilahnya. Pasti akan makin bagus. Tetapi persoalannya kadangkala tubuh kita melakukan kegiatan puasa, tapi jiwa kita berpikirnya lain. Jiwa kita berpikirnya, waduh ini makan di sini enak ya, aduh saya lemes nih, nah gitu. Jadi akhirnya masuk dalam pemikiran-pemikiran yang keliru sehingga tubuh, jiwa, dan roh akhirnya bertentangan satu sama lainnya. Nah itu yang terjadinya konflik dan itu yang terjadi lemahnya jiwa, itu yang buat manusia stres dan itu juga yang membuat imun manusia akan pasti turun. Yes, terima kasih Pak Pendeta. Karena Pak Pendeta ini dari jauh udah kelihatan imannya kuat, imunnya kuat, pengurapannya mantap. Haleluya. Pak Pendeta Gilbert. Sekarang kita akan memasuki Paskah tanggal 10 April. Biasanya kita ke tempat ibadah dan perjamuan kudus. Ada beberapa arahan dari sinode
Mungkin Bapak bisa memberikan pengaruh secara general ya, sebagai hamba Tuhan yang bisa menjadi berkat secara hukum ini. Saran Bapak pertama, bolehkah pemimpin keluarga itu, ayah memimpin perjamuan, dan apakah harus anggur, dan sebagainya. Silakan Pak Pendeta Gilbert. Ya, jadi kita harus lihat sejarahnya dulu. Jadi perjamuan kudus mulai dari sebetulnya kebiasaan bangsa Israel yang bernama perjamuan malam Syabat. Jadi mereka harus berkati dua, roti dan anggur. Gitu. Nah, lalu itu pun yang Yesus kerjakan. Yesus bilang, kamu tidak akan lagi meminum ini sampai aku melakukannya. Jadi karena itu Yesus berkata, darahku benar-benar minuman dan tubuhku benar-benar makanan. Jadi dari sini kita lihat bahwa sebetulnya perjamuan suci start from family. Perjamuan suci itu mulai dari keluarga gitu. Nah, kemudian ayah ya kan sebagai kepala keluarga dia yang harus memimpin perjamuan suci. Nah, kemudian Paulus memberi warna baru. Sehingga kalau kita lihat dalam Kisah Rasul, mereka makan tiap malam bersama-sama, ya kan tiap hari kita mereka berkumpul memecahkan roti bersama. Berarti mereka istilah dalam bahasa Ibraninya itu namanya kiddush. Kiddush itu artinya memberkati roti dan memberkati anggur. Jadi biasanya itu hanya terjadi kalau malam-malam menjelang hari suci atau dalam bahasa Ibrani disebutnya meod gitu ya, hari suci. Nah, ketika itu terjadi, nah itu diadakan. Nah, kalau hari ini bagaimana dengan gereja? Nah, saya percaya Yesus bilang inilah tubuhku, inilah darahku. Jadi kita melakukannya sebagai simbolis. Nah, lalu pertanyaannya, ketika tidak boleh atau ketika ada aturan tidak boleh beribadah kepada gereja, bagaimana? Yang pertama baik kalau kita tetap mengikuti secara live. Jadi mungkin gereja-gereja juga dituntut yang bisa pasti ya, yang bisa ada live-nya, bisa mengadakan live dan jemaat-jemaat mengadakannya. Lalu yang kedua, bagaimana jika di rumah itu nggak ada akses internet sama sekali dan tidak bisa? Jalan satu-satunya, ayah yang adalah bapak dalam keluarga itu harus memimpin perjamuan itu, ya kan? Dan ingat bahwa ini tubuh Kristus, ini darah Kristus, dan kita makan dan minum bersama dengan kemuliaannya. Jadi saran saya yang pertama, sebaiknya gereja tetap mengarahkan untuk pelayanan online, ya kan? Kalau tidak, maka ayah sebagai kepala keluarga dapat melakukannya. Ini yang saya sebut dalam keadaan-keadaan tertentu Tuhan memberikan rohnya. Karena apakah harus anggur dan roti yang tidak beragi? Yang penting adalah anggur dan roti. Karena Alkitab bilang inilah tubuhku, inilah darahku, ya kan? Nah, apakah itu sirup anggur, apakah itu jus anggur, apakah itu buah anggur yang diperas sendiri, ya kan? Apapun, pokoknya yang bernuansa anggur. Kalaupun tidak ada yang nuansa anggur bisa kita dapatkan, minimal minuman apa saja yang berwarna merah. Kenapa berwarna merah? Menggambarkan darah Kristus. Nah, itu kira-kira. Rotinya ada yang mengenalkan? Roti silakan. Apa saja lah ya. Rotinya mau pakai apapun kita terima. Asal Tapi, jangan roti keju. Ya kan roti besar gitu ya kan. Wah, aturannya segini. Bayangkan yang kecil aja saya diberkati, apalagi yang besar katanya kan. Dia supaya urapannya lebih besar gitu. Nah, itu parah. Dan ukurannya secukupnya. Ukurannya kalau yang secukupnya segini aja. itu bukan perjamuan suci. Bukan perjamuan suci, itu lapar memang. Pak Pendeta Gilbert, ini dari Billy Nayuan dari Christchurch, New Zealand. Keren. Bapak harus ke sana nih. Jangan sekarang tuh. Tahun depan. Mantap, acaranya sungguh informatif dan sangat memberkati. Amin, terima kasih. Tetap semangat, Pastor dan Pak Dokter. Pertanyaannya adalah, kadang-kadang tidak selalu kuat. Kadang hari ini kuat, hari besok lemah. Nah, bagaimana supaya terus kuat dan tidak lemah? Apa yang buat kamu kuat? Terusin. Yes. Iya kan, bagaimana terus kuat? Apa yang buat kamu kuat? Terusin. Jadi misalnya gini, kenapa kita kuat? Karena waktu kita berdoa, pas kita nggak berdoa ya lemah. Terus berdoa kan gitu. Tadinya saya bersuka cita, tapi kemudian saya ngeluh, akhirnya saya lemah. Jadi berarti terus bersuka cita gitu. Jadi intinya tetap jaga konsistensi. Iman lemah karena pegang HP yang terlalu lama. Nah itu. Buang HP-nya. Dan dengar berita terlalu banyak. Yeah. Karena gini, memang kita perlu tahu berita ya. Karena gini, kalau salah pemahaman juga jadi aneh. Jadi
Ini ada cerita kan, ada orang Manado, Ungke, orang Sangir. Jadi dia pulang dari rumah sakit, Dok. Pulang dari rumah sakit kan dia tertawa, senang, semangat gitu. Lalu temannya tanya, Ungke, gimana begitu sukacita? Iyo, kita dari rumah sakit ada cek. Dia bilang. Terus temannya bilang, cek apa ngana? COVID-19. Terus apa dia hasil? Dia tertawa luar biasa, dia bilang puji Tuhan, tapi hasil positif. Lalu semua bilang, Ungke, apa itu? Positif COVID-19. Kenapa? Itu bahaya itu. Kenapa nggak sukacita? Dia bilang, aduh 34 tahun kita hidup. Semua negatif dalam kita hidup. Hanya ini kota positif. Kita mesti bersukacita. Itu. Jadi memang pemahaman yang keliru kadang-kadang bisa jadi aneh ya kan. Tetapi maksudnya kita bersukacita bukan karena COVID-nya. Tapi kita bersukacita karena ada Tuhan yang memberi kemenangan buat kita. Karena ada Tuhan yang tidak pernah berikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Karena ada Tuhan yang masih mampu menolong kita. Dan kita juga hari ini belajar bahwa COVID-19 bukan berarti akhir zaman. COVID-19 bukan berarti dunia berakhir. Ketika kena pun dapat positif COVID-19 bukan berarti mati dah gua. Enggak juga kok. Selama kita tenang, selama kita kuatkan imun kita, selama kita ikuti aturan dan masih ada pertolongan mujizat Tuhan. Jadi karena itu tidak ada jalan lain, kita harus kuat. Bagaimana terus kuat? Teruskan hal-hal yang membangun, hal-hal yang jadi berkat, hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera di hati kita. Haleluya. Yes, terima kasih Pak Pendeta Gilbert. Pak Gilbert nih, 7 menit lalu dari GAMI. Pak Pendeta, ada yang bilang virus ini dari si jahat. Tapi ada juga yang bilang Tuhan izinkan supaya manusia bertobat. Yang benar gimana Pak? Bingung nih. Iya, jadi gini. Bodoh nggak apa-apa, pinter juga asik. Nah yang repot adalah orang yang sok pinter, gitu ya kan? Karena gini, kalau kita bodoh, kita akan belajar. Nah kalau kita pinter, kita akan ngajar. Nah yang parah adalah sok pinter, yang sebetulnya bodoh tapi mau ngajar. Nah ini dia, gitu kan? Jadi akhirnya kita belum tahu. Secara jujur kita belum tahu what is this. Apakah ini dari setan ataukah ini dari Tuhan? Karena itu kesimpulan kita just very simple. Tuhan izinkan. Karena segala sesuatu dalam kontrolnya Tuhan. Jadi jangan langsung, oh ini Lucifer yang kita patahkan. Dalam nama Yesus patah. Iya kan? Padahal persoalannya nggak bisa dipatahkan hanya dengan patah. Cuci tangan juga selesai kok gitu. Ngapain kita patahin cuci tangan aja selesai kok, iya kan? Ngapain kita usir, oh ini ada virus di sini. Oh saya bisa melihat nih, ya kan ada virus, ada roh jahat. Nggak usah pusing-pusing, santai saja gitu. Nah yang penting kita tahu bahwa Tuhan izinkan. Nah kalau Tuhan izinkan, yang pertama pasti untuk kebaikan. Nah kita belajar aja apa kebaikannya. Oh iya ya hari-hari ini kita jadi back to the family gitu. Kita jadi kembali. Dan yang kedua kita akhirnya jadi nggak ngandalkan harta. Orang sekarang punya duit, ya kan punya apa-apanya. Mau bikin pesta kawin aja nggak bisa saudara-saudara ya kan. Orang hari-hari ini punya duit. Mau pergi ke supermarket juga takut saudara-saudara ya kan. Makin banyak duitnya makin takut dia menghadapi keadaan ini gitu kan. Jadi dalam sini kita belajar. Akhirnya di end of the day we need God. Dan di hari-hari seperti ini kita perlu untuk saling menguatkan, saling membangun, saling menyatakan terang Tuhan dimanapun kita berada. Jadi yang pertama, kalau orang tanya apakah ini dari setan, gini, Alkitab bilang setiap pemberian yang baik datangnya dari sorga. Itu aja yang kita imani. Jadi meskipun Tuhan izinkan, tapi kita pasti tahu bahwa yang seperti ini tidak mungkin diciptakan oleh Tuhan. Tuhan tidak menciptakan sesuatu yang jahat, saudara. Tetapi bisa karena rekayasa manusia, bisa terjadi karena konspirasi, bisa terjadi karena kesalahan manusia dalam banyak hal. Pokoknya intinya, God is always right. Tuhan itu selalu benar. Tuhan tidak menciptakan yang aneh-aneh dan menakutkan buat manusia. Tapi kalau Tuhan izinkan terjadi, pasti ada maksud yang indah, dahsyat, dan luar biasa. Karena itu hadapi dengan iman, hadapi dengan syukur, hadapi dengan positif, dan hadapi dengan keyakinan. Badai pasti berlalu, kemenangan pasti terjadi. Haleluya. Pak Pendeta ini bagus banget. Dari Irlan Ganteng. Baru saja. Pak Pendeta saya yakin hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Dan Tuhan bilang sudah selesai. Amin. Amin. Dia imannya mantap. Ya, pokoknya di atas kayu salib Yesus bilang sudah selesai.
Jadi ketika kita menghadapi badai ini, percaya aja gitu. Kita udah berseru, kita udah minta sama Tuhan, tinggal prosesnya sedang terjadi ini dan pasti tidak lama lagi. Dan saudara tanya sama saya, berapa? Seminggu lagi, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi? Alkitab bilang Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pokoknya kita tinggal imani, kita stay positif, ada waktunya. Kita nengok ke belakang dan kita berkata, iya ya, waktu itu yang namanya COVID-19 sangat menakutkan. Sekarang, it is past. Sudah lewat. Amin. Haleluya. Luar biasa. Pasti janjinya digenapi dengan sempurna. Janjinya seperti fajar, pagi hari yang pasti menyingsing. Pemirsa, waktu jualah yang memisahkan kita. Saya rasanya baru mulai nih. Tahu udah selesai nih. Baru mulai panas lagi. Baru mulai panas. Biarlah kita mengakhirinya dengan doa berkat. Kita angkat tangan kita. Berkat dari Bapa Surgawi, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati kami semua untuk happy at home. Kami terus berdoa untuk pemerintah RI, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, Pak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Kesehatan kami Dr. Terawan, seluruh jajaran menteri, jajaran gubernur, bupati, wali kota, semua terkoordinasi ikut pemerintah pusat dan Indonesia tetap akan dipulihkan. Kami umat-Mu yang atas namamu disebut merendahkan diri, berbalik dari jalan kami yang jahat. Kami tidak menyalahkan siapapun, kami tidak saling menghakimi siapapun, tapi kami merendahkan diri, bertobat, berbalik dari jalan kami yang jahat. Sementara kami beribadah di rumah, stay di rumah, kami tetap berdoa, saling mendoakan, saling menguatkan. Dan Indonesia bahkan seluruh dipulihkan. Dan mereka jiwa-jiwa dilawat menemukan Tuhan Yesus sudah jalan kebenaran dan keselamatan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Semua kita berkata amin. 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 Terima kasih.